Astaga Elliot, apa-apa nih dari rambut kamu? Kenapa, Pak? Masih dari nanya kamu. PKN merah, MTK merah, bahasa Inggris merah, bahasa Indonesia merah, semua nilai kamu merah. Gak ada satupun yang lolos. Kamu itu belajar gak sih? Ke sekolah mahal-mahal juga. Pak, kata orang bijak, hidup di dunia ini gak melulu tentang pelajaran sekolah, Pak. Iya, papa tahu. Tapi di dunia ini tuh semua melihat latar belakang kamu, Elliot. Maksudnya? Seberapa tinggi pendidikan kamu, seberapa hebat prestasi kamu. Kamu lihat papa. Kenapa papa bisa sampai di titik ini? Jadi pengusaha sukses dengan aset triliunan. Karena kakek kaya dan punya usaha pertambangan terbesar se-Asia Tenggara. Iya juga sih. Tapi bukan itu, Elliot. Intinya, kamu tuh harus pintar supaya kamu sukses di masa depan. Harapan papa tuh cuma satu. Papa tuh pengen banget kamu jadi orang. Orang? Emang selama ini Alan itu monyet ya, Pak? Selalu. Kenapa dia bocah matiin gua? Abang jawab BTS ya? Ya bukan lah, ada aja. Abang jawab BTS ya? Abang jawab BTS ya? Bukan, gue bukan Jaho PTS ya. Bang? Lama-lama mati bocil, janganlah aku cabut aja. Abang tunggu bang. Loh, kok sampai kamu ikutin segala sih? Abang jawab BTS ya? Dibilang bukan. Abang pasti jawab BTS kan? Udah cepat aja dah. Iya, gue J-Hope, puas. Kok nggak mirip? Astagfirullah. Misi. Oh, permisi. Coba misi. Nama saya Susi. Kamu dapat misi? Ini bukan bercandaan, Grace. Kamu disuruh ngapain? Kembali ke kelas dalam waktu 30 detik. Grace, kalau waktunya habis lo bakalan koip dong. Apa? Mampus. Yes, berhasil. Hore. Grace, apa-apaan kamu? Ngapain kamu joget-joget depan kelas gitu? Ayo duduk. Iya, Bu. Kok hari ini kelas sepi banget ya? Tifa mana Juliet? Kok nggak kelihatan sih dari tadi? Tifa tuh nggak berhasil nyelesain misinya tadi pagi, Grace. What? Hah? Kok dapat lagi sih? Lo dapat misi lagi, Grace? Iya. Ya udah, gas. Oke kalau gitu. Lex, gue suka sama lo dari kelas 8. Cie. Lo suka sama Lex? Loh, kok waktunya masih jalan sih? Serius? Apa jangan-jangan gue harus ngomong depan Lex langsung? Hah, Lex, ketemu juga. Pas banget kebetulan Grace. Gue dulu. Cepetan ya. Lex, gue suka sama lo. Gue juga suka sama lo, tapi maaf ya Grace. Gue harus lakuin ini, soalnya misi gue itu. Rasa terbesar aku apa ya? Kok belum muncul sih, Mah? Paling sebentar lagi. Kamu tenang aja, Syara. Semua orang kan pasti punya rahasia. Oh, jadi Syara tunggu aja ya. Ya udah deh, Syara pergi ke sekolah dulu ya, Mah. Dah. Syara, lo udah tahu rahasia lo belum? Masih loading nih, Cia. Emangnya lo udah? Udah, Syara. Ternyata gue udah kedip buku tong sampah. Serius? Fros, kok kamu kayak bingung gitu? Rahasia terbesar aku suram banget, Syara. Suram. Iya, Syara. Ternyata pacar aku selingkuh sama papa aku. Wah, ada gila-gilanya bokap lo. Syara, lo udah tahu rahasia terbesar lo apa? Belum. Guys, udah chat di grup deh. Masa katanya anak sekolah kita ada hilang lagi? Berarti dalam sebulan ini udah ada 6 kasus dong. Syara pulang. Nak, rahasia terbesar kamu udah muncul? Belum, Mah. Jangan kasih tahu rahasia kamu ke orang lain ya. Emangnya kenapa, Mah? Semua teman-teman Syara bilang kok rahasia. Pokoknya Mama bilang jangan ya, jangan. Ngerti gak? Iya, Mah. Kamu udah tahu ya? Guys, aku bakal ceritain kisah nyata yang aku alami. Pas aku liburan sekolah, waktu aku masih SD. Jadi sahabat mama aku baru pindah rumah. Dan anak-anak yang sepantaran denganku ngajak aku nginep di rumah mereka. Aku tidur di kamar lantai 2. Hari pertama, kedua, ketiga berjalan seperti biasa. Tapi di hari keempat, mereka bilang kalau mereka besok harus pergi ke sekolah untuk acara kelas meeting. Dan aku harus jaga rumah sendirian. Karena mamanya juga jualan kue di pasar kalau pagi. Pagi itu aku bangun, rumah udah kosong. Aku turun, dan udah disiapin nasi uduk. Jadi aku sarapan sambil nonton TV. Terus karena bosen, aku mau ngegambar. Jadi aku naik lagi ke lantai 2 buat ngambil krayon aku. Tapi, waktu aku nyalain lampu, kebetulan warnanya kuning remang-remang. Aku ngeliat, di tembok depan aku, ada bayangan anak kecil perempuan tergantung di atas kipas angin. Aku refleks langsung nengok ke belakang. Tapi, gak ada apa-apa. Mendadak aku ngerasain hawa dingin yang aneh. Gak pakai mikir, aku langsung lari turun ke bawah. Aku nungguin mereka di depan pagar, gak berani masuk. Gak berapa lama, mereka pulang. Dan ajakin aku main ke taman sama anak-anak komplek yang lain. Habis capek main, kita jajan sambil cerita-cerita. Dan salah satu anak bilang, kalau di komplek ini tuh ada rumah angker. Yang di halamannya tumbuh pohon jambu. Katanya,
ada anak kecil perempuan yang tergantung di rumah itu. Aku langsung panik telepon mama aku, minta dijemput secepatnya. Karena aku ingat pertama kali mama aku nganterin aku ke sana, mama bilang, "Wah, pohon jambunya kalau udah berbuah tinggal minta ke tante deh." Iya, rumah itu adalah rumah tanteku. Musim panas atau musim hujan? Kalau aku sih lebih suka hujan ya. Apalagi kalau malam, dingin. Bikin enak tidur gak sih? Pagi mah, sejuk banget ya. Juliet, kayaknya hari ini kamu gak bisa pergi ke sekolah deh. Kenapa mah? Jalanan banjir, Juliet. Kamu lihat deh, setinggi itu. Soalnya hujannya gak berhenti dari semalam. Ya udah, kamu ke sekolahnya naik getek aja deh. Pagi Juliet, kamu baru sampai. Kok kamu ngos-ngosan gitu sih? Soalnya aku ngedayung getek dari rumah ke sini, Tifa. Oh, pantasan. Aku sih tadi naik jet ski. Enak banget. Pengumuman, karena banjir, kegiatan belajar hari ini ditiadakan. Juliet pulang. Pak, besok kita jadi liburan ke Korea kan? Liburan ke Korea, mau keluar rumah aja susah. Lihat tuh, hujan gak berhenti-berhenti udah 3 hari 3 malam. Gimana mau naik pesawat? Udahlah, batalin aja, Pak. Ya, jadi nyesel milih musim hujan. Hati-hati, Juliet. Atap rumah kita bocor semua. Licin jadi. Ya ampun, katanya basah semua. Ember mana ember? Juliet, cepet bangun. Kenapa sih, Ma? Ngantuk nih. Kita harus segera menyelamatkan diri. Tangguh sungai kita jebol. Hah? Dijaga iblis atau dijaga malaikat? Siapa juga yang mau dijagain iblis kan? Hai, Celo. Aku bawa ciki nih buat ke area wisata. Kalau aku bawa coklat. Anak-anak cepat kumpul, bisnya mau berangkat. Celo, jangan naik bis itu. Ada hal buruk yang akan terjadi. Guys, jangan naik bis itu. Emangnya kenapa? Piknik banget sih lo. Gue tuh udah bayar mahal buat naik Ya, bis. siapa lo ngatur-ngatur gitu, Jalo? Celo, kita perginya pakai mobil aku aja yuk. Nanti aku suruh sopir aku jemput. Iya, ayo. Akhirnya sampai juga. Celo, coba cek grup WhatsApp deh. Katanya bisa tergelincir terus masuk jurang. Untung aku dengerin kamu. Kalau nggak aku pasti udah koit dong. Ma, Celo pulang. Anak mama udah sampai rumah. Kamu mau makan apa, nak? Sini biar mama masakin. Celo mau. Celo, jangan biarkan mama kamu masak ya. Ma, mendingan gak usah masak deh. Kita makan di luar aja yuk. Kenapa? Masakan mama gak enak ya? Bukan, Ma. Pengumuman telah terjadi kebocoran pipa selang gas. Diharapkan semua penghuni keluar dari unit secepatnya. Sekolah normal atau sekolah terbalik? Sekolah normal udah biasa deh. Kayaknya coba sekolah terbalik seru juga. Ayo Celo jalan. Ayo kemana kok? Berangkat sekolah lah. Sekolah? Ini tuh udah malam kok. Justru itu makanya kan kelas kita dimulai jam 7 malam. Jadwalnya terbalik. Buru, kok nggak tinggal nih. Bye-bye, Celo. Apaan sih, Cia? Orang baru ketemu bukan halo malah bye-bye. Terus ngapain kamu masih berdiri di sini? Kamu gak ada bel masuk apa? Santai aja, Celo. Kan kita emang nggak boleh masuk tepat waktu. Sejak kapan peraturan sekolah malah mewajibkan telat? Celo, hari ini giliran kamu ya. Sekolah yang aneh. Giliran apa, Axel? Ngajar guru. Gimana? Bukan guru yang ngajarin murid, tapi murid yang ngajarin guru. Iya, kalau nggak ada materinya, kamu bisa dihukum loh. Dihukum apa? You'll get TikTok.